CEO menemukan tanpa sengaja. Setiap kali dia menelepon istrinya, ponsel asisten di sebelahnya akan berdering bersamaan. Awalnya CEO tidak memperhatikan. Sampai suatu hari dia mengetahui dari neneknya. Nama istri yang menikah kilat. Ternyata sama persis dengan asisten. Barulah dia menyadari ini. Asisten yang baru saja dia rekrut. Kemungkinan besar adalah istrinya yang belum pernah ditemuinya. Namun alasan CEO tidak mengenal wajah istrinya. Sebenarnya karena setahun yang lalu, setelah keduanya menikah kilat, CEO pergi santai ke luar negeri. Namun wanita yang memiliki masalah penglihatan sejak lahir, mengira dia menikah dengan dia adalah seorang pria tua yang acak-acakan. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Baru saja menyelesaikan pernikahan, langsung pergi melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah di sebuah villa. Namun setelah 1 tahun, CEO yang telah santai tiba-tiba pulang ke negara. Maka dia ingin memilih salah satu dari banyak pembantu rumah yang ada di rumahnya sebagai asisten pribadinya. Saat semua orang bersiap untuk memperkenalkan diri, CEO langsung melihat ke arah kerumunan. Wanita yang mengenakan kacamata hitam, lalu mendekat dan melepas kacamata hitam wanita itu. Keduanya hanya saling menatap. Kiki menganalisis, maka membuat CEO yakin padanya. Lalu memerintahkan kepala rumah tangga, jadikan wanita ini asisten pribadinya. Namun segera setelah itu, nenek menelepon. Tak disangka nenek langsung mengeluh, menyalahkan CEO. Baru saja menikah, langsung pergi ke luar negeri sendirian. Membuat gadis itu menunggu dengan penuh kesedihan selama 1 tahun. Tak peduli apa yang dikatakan, hari ini juga harus membeli sedikit lebih banyak hadiah. Mengganti rugi istrinya yang menikah secara mendadak. CEO langsung menjanjikan untuk menyelesaikan tugas. Awalnya dia juga berencana, malam ini akan segera bertemu dengan lawan bicara. Lalu setelah menutup telepon, dia memerintahkan wanita itu untuk pergi bersamanya memilih hadiah untuk diberikan kepada istrinya. Namun wanita itu sama sekali tidak menyangka, pria kaya dan tampan ini, itu adalah pria tua yang menikah secara tiba-tiba itu. Saat itulah dia menerima pesan dari pria tua yang baru pulang dari luar negeri. Dia berkata bahwa istrinya akan marah jika kalung itu hilang. Mengajak wanita bertemu pada pukul 4 sore, makan bersama di restoran. Maka dia mengambil cuti bersama CEO, kembali ke rumah untuk berganti pakaian, bersiap-siap untuk bertemu dengan pria tua yang menikah secara tiba-tiba. Namun ketika dia tiba di restoran yang telah disepakati, dia kaget menemukan bahwa CEO juga ada di sana. Wanita itu sambil itu juga memberikan kalung yang baru saja ditemukan di mall kepada CEO. Lalu dia menjelaskan bahwa seseorang juga mengajaknya bertemu di restoran itu. Setelah itu, dia duduk di meja di depan CEO. Istrinya akan marah. CEO langsung memuji wanita itu atas kecermatannya. Lalu dia bertanya padanya, jika hanya sekadar memberikan kalung, tidak perlu berpakaian begitu mewah. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa ada seseorang yang juga mengajaknya untuk bertemu di restoran ini. Setelah itu, dia duduk di meja di depan CEO. Diam-diam menunggu kedatangan pria tua yang menikah secara tiba-tiba. Namun hingga restoran hampir tutup, juga tidak pernah melihat bayangan lawan. Saat itu juga, CEO yang tidak sabar menunggu, menelepon istrinya yang menikah secara kilat. Pada saat yang sama, telepon wanita itu juga berdering. Halo, Dr. Ji, ada apa? Hai Siatian, matamu harus diperiksa ulang. Jangan lupa datang ke rumah sakit Jumat depan. Baiklah, terima kasih Dr. Ji. Pak Han, Nyonya Han belum datang. Pak Han, apakah Anda tidak menunggu Nyonya? Saya tidak suka wanita yang terlambat. Pria tua yang menikah secara kilat ini, padahal dia yang mengajakku ke restoran. Namun sampai sekarang belum datang. Sudahlah, tidak usah menunggu. Siatian, hasil pemeriksaan kali ini sangat baik. Saya yakin ini tidak akan lama. Kamu bisa melepaskan kacamata hitam sepenuhnya. Sebenarnya, aku memakai kacamata hitam. Sudah terbiasa. Jika bukan karena pertunjukan kakakmu, mengapa kamu harus memakai kacamata hitam setiap hari? Adik Siatian, terima kasih telah menerima penghargaan untukku. Pertandingan setelah ini, kamu sudah menggantikanku dalam semua. Masih ada 100. Masih ada. Tolong pasangkan kacamata hitammu padaku. Jangan biarkan siapapun melihat wajah jelekmu. Sudahkah kamu mengerti, Mom? Mari, hanya pemeriksaan terakhir yang tersisa. Lepaskan kacamata hitammu. Biarkan aku melihat wajah cantikmu. Baiklah.
Xia Tian, kamu benar-benar sangat cantik. Siapapun yang mengatakan kamu jelek dan buta lagi, dia benar-benar buta. Kembali ke villa sekali. Ayo temani aku menghadiri acara. Bagaimana? Membeli ponsel baru untuk pekerjaan. Dikirim oleh Han. Aku harus selalu siap. Bos Anda masih membutuhkan Anda. Melayani dia selama 24 jam. Bagaimana? Dia menyukaimu. Jangan sembarangan bicara. Kami dan Han sudah menikah. Dan dia sangat mencintai istrinya. Kalung yang diberikan kepada istrinya bernilai jutaan. Dia benar-benar pemuja istri. Namun, aku selalu merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Nyonya Sua, tolong perhatikan bahwa Anda sudah menikah. Saya sudah menikah selama setahun. Tuan Han yang bahkan tidak muncul. Saya tidak menikah. Saya hanya menjanda. Baiklah, saya harus pergi bekerja. Saya tidak akan bicara lagi. Selamat tinggal. Tuan Han, terima kasih. Terima kasih telah merawat perusahaan saya. Hari ini, saya akan bekerja terlebih dahulu sebagai penghormatan. Mari bekerja terlebih dahulu. Tidak ada terjemahan yang jelas. Bagaimana proyek terakhir itu? Tidak ada terjemahan yang jelas. Oh, Tuan Han, tidak ada terjemahan yang jelas. Pembicaraan yang bagus, pembicaraan yang bagus. Jangan khawatir. Tuan Han, terima kasih. Maaf, tidak masalah. Saya akan mengurusnya. Lalu kenapa Tuan Han tidak ada di sini? Anda minum untuknya sebagai gantinya. Saya tidak pernah minum alkohol. Ayo. Nyonya Xia, tubuh Anda sangat bagus. Tolong jaga diri, Tuan Gao. Oh, maafkan saya, Nyonya Xia. Saya salah bicara. Saya akan menghukum diri sendiri. Mari, minumlah untuk saya. Tuan Gao, saya tidak minum alkohol. Cukup minum satu. Tuan Gao, saya tidak minum alkohol. Saya baru saja bilang saya tidak minum alkohol. Aduh, sayang, kenapa kamu datang? Bukannya kamu sedang bertemu dengan pelanggan. Memang sedang bermain-main dengan si kecil manis. Nyonya Gao, saya bukan. Sayang kecil. Nyonya Gao, saya tidak punya. Analisis drama Kiki. Itu adalah bos Gao yang meminta saya terlebih dahulu. Analisis drama Kiki. Sayang kecil. Cepat analisis. Masih berani membela diri. Lihat saja nanti saya akan mengoyakmu. Sudah, saya telah membuat Tuan Gao marah. Saya pasti akan dipecat. Dia adalah milik saya. Siapa berani menyentuhnya? Kamu siapa? Kamu bukan. Apakah dia kekasih buta ini? Pria zaman sekarang benar-benar tidak memilih. Wanita yang buta dan jelek seperti ini. Kamu juga bisa melakukan hal itu. Kamu diam. Ibu. Dia adalah Han, pemimpin dari grup Han. Han, minta maaf padanya. Saya adalah istri dari grup Gao yang terhormat. Bagaimana saya bisa meminta maaf kepada pelayan wanita? Han, jika tidak salah ingat, Tuan Han pasti sudah lama menikah kan? Apakah istri Anda tidak bisa memuaskan Anda? Kamu yang melindungi si kecil manis ini, kan? Mulai dari hari ini, perusahaan keluarga Gao langsung menghilang dari kota utara. Bos Han, apakah ini membela saya? Maafkan saya, Nyonya Xia. Maaf. Bos Han, barusan terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Melindungi karyawan Anda sendiri. Sama dengan menjaga citra perusahaan. Kamu baik-baik saja, kan? Ah, saya baik-baik saja. Aku akan pergi ke toilet sebentar lagi. Setelah menyelesaikan sesuatu, akan baik-baik saja. Baiklah, aku juga punya sesuatu untuk dilakukan. Saya pergi dulu. Mom. Selama bertahun-tahun, Han selalu yang pertama tidak memandang rendah padaku. Orang yang membantuku berbicara. Si. Hai, Kak. Siatian, kemana kamu pergi? Aku beritahu kamu. Besok malam saya di Teater Kota Utara. Ada pertunjukan penting. Apakah kamu siap untuk tampil? Kak, besok saya punya pekerjaan. Pekerjaan sampahmu tidak ada hubungannya dengan saya. Lagi pula, jika kamu tidak membantu saya tampil, aku akan mencabut selang oksigen nenek tua itu. Kamu. Baik, saya akan datang tepat waktu lusa.
Nenek, sekarang saya punya pekerjaan bagus. Saya juga bertemu dengan bos yang sangat baik. Tunggu kamu bangun. Aku akan membawamu bertemu dengannya. Halo, kamu sekarang datang ke rumah sakit Kota Utara. Bagaimana kamu tahu aku di rumah sakit Kota Utara? Suamiku yang menikah secara kilat merawat dirinya dengan baik. Suaranya terdengar. Seperti Han, begitu muda. Dan suaranya terdengar. Kenapa begitu mirip dengan Han? Karena aku di sini juga. Kamu di sini. Oh ya. Ketika kami menikah secara kilat, orang tua sudah mengatakan, kakek Han sudah lumpuh. Ternyata dia sedang dirawat di rumah sakit Kota Utara. Karena kita berdua di rumah sakit. Maka mari bertemu. Saya berada di ruang perawatan 603. Baiklah, kita sudah datang. Maka mari bertemu. Mari, Nenek, biarkan aku membantumu. Yu Cheng, bagaimana keadaannya? Menantuku, sudah setuju untuk bertemu denganmu. Sudah setuju. Baiklah, itu bagus. Aku mau bilang sama kamu. Kamu bocah busuk. Kalau kamu tidak segera bertemu dengannya lagi, aku tidak akan mengakui kamu sebagai cucuku lagi. Kamu bilang keluarga Xia membesarkan Xia Tian. Anak yang begitu baik, kita bisa menikahinya. Itu benar-benar keberuntungan bagi keluarga Han kita. Nenek. Barusan Anda bilang namanya apa? Xia Tian. Xia Tian. Bukan. Kamu bocah busuk. Aku heran kenapa merasa begitu. Xia Tian terdengar begitu akrab. Ternyata pembantu perempuan saya dan istri saya. Ternyata memiliki nama yang sama. Kapan menantuku datang? Yu Cheng. Aku benar-benar tidak sabar. Saya akan segera bertemu dengannya. Nenek, cepat dorong saya. Baik, saya akan membawa Anda untuk menemukannya sekarang. Nenek, cepat pergi mencari menantumu yang tercinta. Baiklah, baiklah. Saya akan segera bertemu dengannya. Cepatlah. Aku pasti harus menemui menantuku. Penjelasan. Langit, menantu.